Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Zara Malesjaya dengan NIM H540122138 yang hari ini akan menjelaskan sedikit materi mengenai error correction model dalam ekonometrik. Oke, kita next. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari HM, di mana menurut Sargan, Engel, dan Granger merupakan analis multivariat atau variabelnya lebih dari satu, digunakan untuk menganalisis dan mengoreksi ketidakseimbangan maupun hubungan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang antar variabel yang berkointegrasi. Dengan memasukkan komponen error correction dari periode sebelumnya atau error correction term, di mana model ini juga dapat dibentuk melalui model ARDL dan dapat ditemukan hasilnya dari uji bound test dari ARDL. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai error correction term, di mana untuk penjelasan lebih mendalamnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, di mana ECT ini merupakan gabungan variabel X dan Y dalam jangka pendek yang nilainya didapat dari residual bersamaan untuk menunjukkan ketidakseimbangan pada periode sebelumnya dan untuk mengkoreksi jangka panjang dalam data. Next, kenapa kita harus memilih model ECM, di mana model ECM ini banyak sekali benefit yang dapat kita rasakan. Salah satunya yaitu untuk mengatasi regresi palsu dan memastikan hubungan jangka panjang dinamis, estimasi yang didapat lebih akurat, memungkinkan dapat mengoreksi ketidakseimbangan pengaruh dalam variabel, dapat mengatasi data yang tidak stasioner tetapi terkointegrasi, dapat menguji dan mengukur kecepatan penyesuaian data setelah terjadi shock melalui koefisien ECT, dan dapat meningkatkan akurasi peramalan pada data. Oke, kita next. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kointegrasi, di mana kointegrasi merupakan konsep untuk menggambarkan hubungan jangka panjang antar variabel yang tidak stasioner dan memastikan terhindarnya regresi palsu dalam data. Sedangkan kointegrasi ini dapat kita temukan hasilnya dari uji kointegrasi agar kita dapat mengetahui dan verifikasi hubungan jangka panjang dalam data. Tingkatan-tingkatan yang kita dapat dari uji kointegrasi dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada kointegrasi derajat I0, di mana data dan variabel yang kita gunakan stasioner di tingkat level. Kita dapat melihat jangka panjangnya dan dapat kita gunakan untuk membentuk model ECM, karena dari nilai kointegrasi atau ECT ini dapat menjadi salah satu syarat atau pilihan di mana kita dapat lanjut untuk step selanjutnya membentuk model HM atau tidak. Sedangkan untuk kointegrasi derajat I1, di mana datanya ini stasioner di tingkat first difference, kita dapat melihat informasi jangka pendeknya tetapi kita tidak dapat menggunakan untuk model HM karena residualnya masih mengandung unit truth. Oke, kita next. Data ini merupakan komponen dalam HM yang dapat merepresentasikan besar deviasi atau ketidakseimbangan antara kondisi aktual dengan hubungan jangka panjang yang dapat kita peroleh dari nilai residual persamaan untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek agar dapat menuju keseimbangan jangka panjang dalam data. Syarat-syarat yang harus kita perhatikan dari nilai ECT, di mana nilai ECT harus negatif, kemudian signifikan dengan p-value kurang dari 0,05 dan stasioner di level agar dapat kita gunakan selanjutnya di model ECM. Jika data yang teman-teman punya stasioner di first difference, ECT-nya stasioner di first difference, maka tidak dapat digunakan untuk model ECM, tapi dapat digunakan untuk model VAR atau model VCM. Untuk interpretasi dari nilai ECT, jika semakin besar nilai absolutnya, semakin cepat proses penyesuaian keseimbangan dari jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Kita next. Keuntungan dari menggunakan ECM selain yang saya sebutkan di awal, dapat juga mengatasi masalah-masalah lain seperti masalah data yang stasionernya di tingkat first difference semua. Karena salah satu syarat dari ECM juga bahwa dari variabel-variabelnya harus stasioner di tingkat first difference, sedangkan dari nilai ECT atau nilai residualnya harus stasioner di tingkat level. Kemudian dapat membantu menghindari regresi palsu dengan adanya kointegrasi, lalu dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel jangka pendek dan jangka panjang. Lalu modelnya sederhana tapi mampu menangkap hasil yang efektif, mudah diinterpretasikan dan diaplikasikan, lalu mampu mengatasi masalah multikolinearitas yang biasanya sering muncul dalam data time series, fleksibel dalam memasukkan banyak variabel, serta yang terakhir dapat menunjukkan seberapa cepat variabel kembali ke dalam keseimbangan setelah terjadi shock dalam data melalui koefisien ECT atau kointegrasinya. Oke, kita next.
Untuk pengaplikasian dari model-model EC ini dapat kita aplikasikan di mana saja. Yang pertama, dapat kita melihat analisis pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi. Kita juga dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya bagaimana terhadap pengeluaran pemerintah. Lalu dapat menganalisis kestabilan jangka panjang nilai tukar mata uang. Kita dapat juga mengetahui hubungan pasar modal dan indeks harga sahamnya. Lalu kita dapat melakukan peramalan dan menganalisis perdagangan internasional. Sehingga data-data ECM ini lebih banyak digunakan oleh analis data maupun orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi, karena memang digunakan untuk mengetahui jangka panjang dan jangka pendek dalam masalah ekonomi. Oke, kita next. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam uji kointegrasi dan uji ECM, di mana yang pertama kita harus melakukan uji stasionaritas masing-masing variabel dalam data melalui unit root test atau ADF. Kemudian kita melakukan uji kointegrasi agar dapat mendapatkan nilai residu persamaan yang kita gunakan sebagai nilai ECT. Lalu kita dapat menyimpan nilai residual dan melakukan uji stasionaritas dari nilai residual, di mana stasionaritasnya harus di tingkat level. Kemudian kita mengestimasi persamaan model EC, baik itu model dari ECM yang umum di variabelnya stasioner di level maupun di first different. Kemudian kita juga membuat model EC dari model alternatifnya sama, yaitu dengan variabelnya ini stasioner di level dan first different untuk mengetahui jangka pendek dan jangka panjangnya, serta kita membandingkan mana model yang paling terbaik dari 4 persamaan tersebut. Dan ketiga, kita menguji seluruh asumsi klasik untuk membuktikan apakah data ECM kita ini memang sudah lolos seluruh uji asumsi klasik. Oke, kita next. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi di aplikasi RStudio. Pertama-tama kita harus menyiapkan package-package yang akan digunakan, di mana teman-teman bisa mengetik saja dari persamaan library, terus kemudian bisa langsung install aja aplikasi atau package yang perlu kita gunakan. Yang bisa ketik di sini misalnya ATSA, lalu diketik install saja. Nah, tetapi karena aku sudah mempunyai package-package itu, dan teman-teman juga kalau misalnya sudah selesai mendownload package-package yang kita gunakan ini, bisa langsung search aja atau cari manual, dan jangan lupa dicentang bagian package-nya agar kita bisa menggunakan dan bisa meregresikan dari persamaan-persamaan yang akan kita olah nanti. Ini tulis test series, dicentang, dan car. Nah, oke, karena sudah dicentang semua, kita langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu menginput data. Bisa input melalui file, kemudian import dataset sebelah kiri sini atau di sebelah kanan sini. Nah, setelah itu langsung di browse saja dan cari dari data mana yang akan kita gunakan untuk mengolah ECM. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupa mengganti nama datanya menjadi nama yang mudah diingat, misalnya data boleh atau dataset, karena nanti di sini rename data akan sangat berpengaruh ke persamaan-persamaan yang akan kita masukkan selanjutnya. Nah, setelah itu langsung diimport saja. Setelah diimport, teman-teman jangan lupa kita harus menghapus dari tahun yang ada datasetnya. Karena kenapa kita harus menghapus? Karena jadi nanti untuk melihat plot atau melihat dari persamaan-persamaan yang lain ketika di run, tidak dari tahun dan bulan ini tidak akan ikut masuk untuk di run. Nah, maka dari itu kita harus menghapus tahun ya dengan cara mengetik dataset kurung siku, C. Karena ini aku menggunakan tahun dan bulan, maka aku akan menghapus tahun dan bulan ini, kolom 2 ini, dengan C dalam kurung -1, -2, kurung tutup, kurung siku tutup. Nah, jangan lupa setelah itu di rename aja datanya menjadi data dan langsung di blok dan di run saja. Nah, kalau udah seperti ini, nanti di sini langsung terhapus tahun dan bulannya. Mungkin memang agak sedikit terlambat di bagian sini, tapi RStudionya sudah menghapus dari tahun yang ada di dalam data kita. Nah, selanjutnya karena sudah menggunakan tahun yang baru atau data yang baru mungkin ya, maka dari itu kita perlu men-set data baru juga. Nah, dengan cara ketik TS dalam kurung nama dari data ini, start ini mulai datanya kapan, dan frekuensinya kalau misalnya aku gunakan 12 karena datanya bulanan, sedangkan kalau data kuartal itu frekuensinya 4, untuk harian 365, dan tahunan itu frekuensinya 1. Setelah itu di rename saja data, langsung di blok dan di run. Nah, setelah
tersetnya, teman-teman bisa kita lihat di bagian konsol sini. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas non formal untuk mengetahui dari plot-plot data ini apakah dikatakan stasioner atau tidak. Nah, kemudian langsung ketik di persamaannya aja plot dalam kurung nama set data baru ini data. Nah, langsung di run. Nah, ini bisa kita zoom dulu ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa baik dari variabel PDB, CUB, dan sukuk semuanya ini memiliki tren dan naik turunnya ini berulang-ulang ya teman-teman. Karena data ini memiliki tren dan sangat naik turun, bisa kita lihat grafiknya, berarti data ini dan variabel ini tidak stasioner di tingkat level. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan stasioner di tingkat first difference. Nah, dimana kita bisa langsung menyiapkan aja wadah, mungkin bisa disebut wadah untuk melakukan first difference agar nanti juga di bagian uji stasionaritas ADF testnya ini bisa dipersingkat saja. Ketik persamaan data kurung siku koma, jangan lupa tanda petik 2-nya, masukkan nama variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini aku masukkan LPDB, LJUB, dan LSukuk. Setelah itu aku rename menjadi PDB, JUB, dan sukuk. Nah, ini untuk wadah stasioner di levelnya, sedangkan yang di bawahnya untuk wadah uji stasioneritas di tingkat first difference, dimana namanya ini sama tetapi untuk nama rename dari persamaan ini ditambahkan D, maksudnya ini adalah differencing first difference. Dan untuk persamaan ini masukkan div dalam kurung data kurung siku koma, lalu masukkan sama seperti yang ada di stasioner di tingkat levelnya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan first difference? Nah, karena untuk data yang memiliki tren ini yang sangat naik sekali ini biasanya mustahil untuk stasioner di tingkat level. Nah, berarti kan kita memerlukan variabel yang harus stasioner di first difference, dan itu merupakan salah satu syarat juga kalau misalnya kita mau menggunakan dari model error correction atau ECM dalam mengolah data. Nah, maka dari itu agar tidak bolak-balik untuk melihat dan membandingkan baik itu dari stasioner tingkat level maupun first difference, di sini saya langsung menggabungkan saja. Jadi nanti kita langsung block dan run semuanya, jadi kita mudah untuk membandingkannya. Nah, jangan lupa kita juga harus melihat dan memastikan bahwa variabelnya ini di first difference semua. Nah, setelah ini langsung kita masukkan persamaan ADF testnya untuk uji stasionaritasnya dan masukkan variabel yang di first difference dan second difference, dan kemudian selanjutnya sampai ke bawah lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu langsung kita block dan kita run semuanya. Nah, ini kita bisa lihat di nilai DPDB-nya bahwa nilainya ini p-value-nya 0,01 atau kurang dari 0,5, berarti sudah stasioner di first difference. Lalu untuk yang JUB-nya juga sama, sudah stasioner di first difference, dan untuk nilai dari desukuknya juga sudah kurang dari 0,05, berarti sudah stasioner di first difference. Selanjutnya kita akan melakukan fitting model, di mana fitting model ini untuk menjadi model awal dari model ECM, di mana teman-teman bisa memasukkan persamaan LM dalam kurung, masukkan variabel y-nya, lalu bergelombang masukkan variabel x-nya yang dapat mempengaruhi variabel b-nya, dan jangan lupa di rename menjadi model, lalu langsung di summary saja. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa dari nilai ini kita bisa dapat bahwa dari intercept atau dari PDB-nya ini mungkin p-value-nya lebih dari 0,05, JUB dan cukupnya juga sama, berarti tidak, datanya ini belum stasioner, tapi mereka memiliki tingkat stasioner yang sangat signifikan terhadap nilai dari PDB-nya ini. Nah, lalu kemudian kita akan melakukan uji kointegrasi untuk mendapatkan error correction time dari nilai residualnya, dimana teman-teman langsung bisa mengetik model atau nama summary yang model fitting awal, tanda dolar residual, dan jangan lupa di rename ECT untuk memudahkan nanti kedepannya jika menggunakan model persamaan ini, dan langsung di block dan di summary aja. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari nilai ECT-nya ini sudah minus ya teman-teman, bisa dibilang bahwa sudah mendapatkan dan memenuhi dari syarat pertama, di mana CT ini harus minus dan nilainya harus signifikan.
Nah, lalu kita juga harus menguji stasioneritas ECT. Nah, karena syarat ECT juga harus stasioner di tingkat level, maka dari itu kita perlu melakukan uji stasioneritas ECT-nya juga. Dimasukkan adf.test dalam kurung ECT. Langsung kita run aja. Bisa kita lihat teman-teman bahwa dari nilai p-value-nya ini sama dengan 0,041 atau kurang dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa dari nilai ECT-nya ini selain tadi sudah memenuhi syarat negatif, dia juga memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 atau signifikan. Nah, berarti nilai ECT ini atau nilai yang berasal dari nilai residual sudah stasioner di tingkat level negatif dan signifikan. Artinya dia menolakkan 0 dan sudah terintegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang antara variabel PDB terhadap variabel JUB dan seterusnya, sehingga kita bisa menggunakan dan menerapkan dari error correction term ini sebagai model ECM untuk melihat regresi dan hubungan jangka pendeknya. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu dari nilai ECT-nya, kita juga harus mendetek nilai ECT-nya ini ke dalam time series. Nah, karena bentuknya ECT tadi itu belum kedetek sama RStudio-nya ke dalam time series. Nah, karena yang kita masukkan tadi itu masih memiliki nilai lag-nya, nah sehingga dianggapnya masih bukan time series. Maka dari itu kita perlu membuat persamaan dari ECT sama dengan TS ini agar RStudio dapat membaca dari data time series kita. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti di mana masukkan persamaan TS dalam kurung nama ECT yang tadi, masukkan nilai startnya dengan frekuensi 12. Untuk ECT satunya ini masukkan yang N-nya dan frekuensi sama dengan 12. Nah, kenapa kita juga harus menggunakan batas-batasan di mana ada start dan end di sini? Nah, karena tadi kan kita juga sudah melakukan stasioneritas di tingkat level ya teman-teman. Itu bisa terjadi di mana setelah kita menstasionerkan ECT-nya bisa terjadi pergeseran. Nah, jadi dari awalnya ini datanya bermulai dari 2010 bulan Januari, tetapi bisa bergeser mulai dari bulan Februari tahun 2010-nya, sehingga kita perlu membuat persamaan N-nya ini agar datanya ini itu tetap terjaga dan tidak keluar dari model persamaan yang akan kita gunakan. Nah, dimana untuk data terakhir ini itu 2014 bulan Juni. Nah, jadi terakhir datanya ini sampai 2014 bulan Juni dan tidak lebih dari 2014 bulan Juni. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung di blok dan di run saja. Lalu setelah itu kita juga perlu mengupgrade, mungkin bisa dibilang dari model TS-nya, karena data yang kita gunakan di awal ini RStudio ini menangkap bahwa semua data itu variabelnya tergabung, dan kemudian kita pisahkan di sini dan di sini kita gabungkan lagi agar kita dapat mendapatkan hasil di konsol untuk regresi ECM-nya. Nah, maka dari itu kita perlu menulis TS union. Ini tuh maksudnya menyatukan semua variabel yang tadi univariat atau kita pecah-pecah sebelumnya dengan memasukkan variabel y, variabel x, lalu ECT dan ECT1. Nah, setelah itu teman-teman bisa merename dengan data, lalu ini kita blok dan kita run juga. Setelah itu kita akan memulai regresi atau membuat model ECM umumnya. Nah, tapi aku bagi jadi dua, itu ada model ECM umum dan alternatif. Nah, dari masing-masing ECM umum dan ECM alternatif itu juga mempunyai hubungan jangka panjang maupun jangka pendek. Dimana yang pertama kita akan membuat dari model ECM umum untuk jangka panjangnya. Nah, dimana kenapa bisa disebut jangka panjang? Karena dia variabel-variabelnya menggunakan variabel yang stasioner di tingkat level. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk aja di mana mengetik lm dalam kurung, masukkan variabel y yang stasioner di tingkat level diikuti oleh variabel x stasioner di tingkat level ditambah ECT1, data sama dengan data yang tadi kita union ini. Nah, setelah itu langsung di summary saja reg ECM dan kita run. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya teman-teman ya. Jika dari nilai koefisien ini baik dari variabel x sukuk ini dapat memiliki pengaruh positif dan kuat terhadap perubahan dari PDB-nya sendiri. Nah, sedangkan untuk variabel JUB-nya ini memiliki pengaruh negatif terhadap variabel
PDB atau variabel Y-nya. Nah, tapi dua variabel tersebut signifikan. Nah, kemudian kita juga lihat dari nilai koefisien ECT, di mana nilai yang paling kita highlight, nilainya ini estimate-nya harus negatif dan signifikan kurang dari 0,05. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai dari ECT1 ini memiliki pengaruhnya positif, berarti sudah tidak memenuhi syarat ECT negatif. Dan dia juga memiliki nilainya p-value-nya signifikan. ECT-nya memiliki nilai estimate yang positif, berarti menggambarkan bahwa error correction term ini berpengaruh signifikan tetapi tidak memenuhi syarat ECT pada model karena dia nilainya tidak negatif, sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai model terbaik untuk ECM-nya. Oke, kita next ke model ECM umum jangka pendeknya, dimana di sini aku membuat persamaan ECT window, yaitu ECT ini untuk membedakan antara ECT yang ECM jangka panjang dan jangka pendeknya. Teman-teman bisa langsung mengikuti saja, masukkan window, dalam kurung nilai ECT, masukin startnya ini DPDB. Kenapa menggunakan variabel yang first different? Karena ini untuk jangka pendeknya. Nah, dimana jangka pendek ini dapat kita lihat karena dia menggunakan variabel-variabel yang stasioner di first different. Maka dari itu untuk start dan ini juga mengikuti untuk variabel first different. Nah, langsung kita blok dan kita run aja. Setelah itu kita juga membuat data rec. Nah, data rec ini tuh untuk apa sih? Nah, data rec ini fungsinya untuk menghilangkan nilai yang kosong karena bisa terjadi tadi ada pergeseran. Kita sudah melakukan stasioner dan kemudian kita juga melihat dari nilai ECT-nya, sehingga data kita bisa tergeser, sehingga nanti dapat menghilangkan nilai yang kosong, dan kita juga bisa membedakan nilai data dengan model ECM yang jangka panjangnya. Nah, setelah itu masukkan ts.intersect kurung buka, masukkan variabel dependent yang differencing diikuti dengan variabel x yang differencing di first different. Nah, langsung koma ECT1, dan teman-teman juga bisa membuat rec ECM1 L sama dengan LM dalam kurung data variabel Y yang stasioner di first different diikuti data variabel X yang di first different stasionernya ditambah ECT, data sama dengan nama data rec 1, dan langsung di blok dan di run saja 3 persamaan ini. Oke, di sini udah muncul hasilnya, dimana kita bisa melihat bahwa dari nilai koefisien differencing sukuk ini mungkin nilai negatif, yang artinya dia memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap PDB, tetapi dia tidak signifikan, sama halnya dengan nilai JUP tidak signifikan tetapi dia berpengaruh positif terhadap perubahan PDB. Dan kita bisa lihat di nilai koefisiennya bahwa dia tidak lolos salah satu persyaratan dari nilai ECT karena tidak negatif, tetapi dia memiliki nilai 0,013, di mana artinya signifikan, yang menggambarkan bahwa error correction term ini berpengaruh signifikan pada model tetapi tidak bisa kita gunakan sebagai model terbaik karena nilai ECT-nya tidak negatif dan tidak memenuhi syarat dari ECT. Nah, dari hasil regresi ECM jangka pendek ini, kita bisa lihat ke bawahnya juga ada nilai multiple R square dengan nilai 0,1197 yang menggambarkan bahwa hanya sekitar 11,97% dari variabel PDB ini yang dapat dijelaskan dalam model. Nah, karena kita sudah mempunyai nilai dari ECM model umum jangka panjang dan jangka pendeknya, kita juga perlu mengestimasi dari nilai ECM yang alternatifnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk kita mengcompare mana dari 4 persamaan ini, baik yang model umum jangka panjang jangka pendek maupun dari model alternatif jangka panjang jangka pendek, manakah model persamaan terbaik yang bisa kita gunakan sebagai model ECM terbaik. Nah, kita pertama-tama harus meng-set ECT-nya terlebih dahulu, sama seperti yang model ECM umum, dimana di sini teman-teman memasukkan TS residual. Model ini merupakan model awal yang fitting model awal tadi, startnya di DPDB, frekuensinya sama 12. Nah, bedanya di sini yang meng-highlight perbedaan antara ECM model umum dan model alternatif itu ada lag-nya. Nah, jadi model ECM umum tidak menggunakan lag, hanya menggunakan ECT, sedangkan model dari ECM alternatif ini menggunakan nilai lag dan ECT. Nah, setelah itu teman-teman bisa blok dan run. Nah, lalu kita juga akan membuat dari nilai lag PDB-nya. Nah, di mana
nilai dari like setiap variabel ini teman-teman bisa mengetik dengan like dalam kurung variabel yang stasioner di tingkat level, minus 1. Minus 1 ini menandakan like dalam datanya. Nah, lalu di-rename saja like PDB dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan variabel X yang lainnya. Lalu setelah itu kita run. Nah, lalu kita juga akan men-set waktu. Fungsinya ini untuk membatasi juga sama ya teman-teman, agar periode datanya ini tuh tidak bergeser akibat dari kita mengerun dari ECT yang model umum tadi, sehingga kita juga perlu membatasi dengan kapan datanya ini berakhir. Nah, jadi data yang kita analisis ini tidak keluar dari data dalam model yang sedang kita analisis. Nah, teman-teman bisa memasukkan start, bulan dan tahun data teman-teman pertama kali dan tahun berakhirnya, frekuensi. Nah, setelah itu kita blok semuanya dan kita run. Nah, lalu kita akan membuat model ECM yang alternatif jangka panjangnya. Nah, kita juga akan membuat data rek, namanya data rek 2 dengan persamaan ts.intersect, dan ini karena jangka panjang terlebih dahulu, maka kita memasukkan variabel x dan y-nya ini, variabel y dan variabel x ini yang stasioner di level ditambahkan dengan like variabel dan nilai ECT-nya. Setelah itu, kita juga bisa membuat regresi dari nilai ECM-nya dengan memasukkan lm dalam kurung variabel yang stasioner di tingkat level diikuti variabel x-nya ditambahkan dengan like-nya dan ECT, data sama dengan data rek 2. Dan kita summary regresi ECM 2 dan kita bisa melihat bahwa dari rek ECM ini, dari nilai koefisiennya kita bisa melihat bahwa variabel cube dan sukuk ini berpengaruh positif dan tidak signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,1 terhadap PDB. Dan untuk like dari PDB, cube dan sukuk diperkirakan berpengaruh signifikan terhadap nilai PDB-nya. Highlight di sini dari nilai ECT satunya di mana memiliki nilai minus 3,132 atau minus 0,0000003132, di mana mungkin nilainya ini koefisiennya negatif, tetapi dia tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Nah, menggambarkan bahwa error correction term ini berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan pada model karena p-value-nya ini itu tidak signifikan. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak dapat digunakan sebagai model terbaik ECM juga. Di hasil regresi jangka pendek ini, kita bisa lihat juga bahwa nilai multiple R-square, nilai 1 menggambarkan sekitar kurang lebih 100% dari variasi perubahan dalam PDB yang dapat dijelaskan dalam model. Nah, tapi sangat disayangkan karena nilai ECT-nya tidak signifikan, berarti kita tidak dapat menggunakan sebagai model terbaik ya teman-teman di sini. Lanjut membuat persamaan terakhir, yaitu rek ECM 3 atau model ECM alternatif yang jangka pendeknya. Nah, kita bisa membuat data rek lagi, data rek 3, tetapi perbedaannya memasukkan variabel y dan variabel x-nya ini yang stasioner di tingkat first difference, dilanjutkan dengan nilai-nilai like dan ECT satunya. Lalu kita rename data underscore rek sama 3. Nah, selanjutnya untuk membuat regresi persamaan dari rek ECM 3, kita bisa copy dari sini, dimana masukkan variabel y dan x station di tingkat first difference ditambahkan dengan like nilai ECT, data sama dengan data underscore rek 3, dan kita summary, lalu kita blok ketiga-tiganya dan kita run. Kita lihat hasilnya di sini teman-teman, bahwa dari nilai koefisiennya untuk variabel cube ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDB, tetapi untuk nilai differencing sukuk ini memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan juga terhadap PDB-nya. Lalu kita berpindah ke nilai koefisien dari ECT satunya, di mana dia memenuhi syarat pertama, yaitu nilai estimate negatif, dan bisa kita lihat juga bahwa nilai p-value-nya ini signifikan, bahkan sangat signifikan karena nilainya ini mendekati 0. Nah, bisa kita simpulkan mungkin sejauh ini bahwa nilai ECT ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap model. Nah, berarti bisa kita gunakan sebagai model terbaik. Dukung juga dengan nilai multiple R-square-nya ini bahwa sebanyak 0,7585 atau 75% dari variasi perubahan dalam PDB ini dapat dijelaskan oleh model. Nah, berarti kita akan gunakan sebagai model terbaik ini yaitu model
hasil dari alternatif jangka pendek. Selanjutnya akan melakukan step by step terakhir, yaitu melakukan pengecekan asumsi klasik pada model terbaik ECM-nya. Di pertama-tama kita harus mempunyai package Nortest. Teman-teman bisa install lagi di sini Nortest. Tapi kalau teman-teman sudah punya, bisa langsung search aja dan jangan lupa dicentang package yang akan kita gunakan. Setelah dicentang, kita pertama-tama akan melakukan uji normalitas, di mana ini akan menggunakan package Nortest, dan kita akan menggunakan Kolmogorov dari Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov untuk tes uji normalitasnya. Nah, di mana kita bisa mengikuti atau teman-teman juga bisa melihat contoh-contoh di sini bagaimana penulisannya. Nah, kita bisa menuliskan lili.test dalam kurung residual rek ECM. Kenapa ini menggunakan residual? Karena kalau hanya menggunakan rek ECM 3 atau model terbaik ini tidak akan keluar hasil teman-teman, jadi kita perlu memasukkan residualnya juga. Setelah itu kita blok dan kita run. Bisa lihat di sini hasilnya bahwa PV ini bernilai 1,175, atau mungkin jika kita katakan kita hitung dengan nilainya ini bisa 0,000001175 atau sangat mendekati 0. Nah, berarti dia nilainya ini tidak lebih dari 0,05, yang berarti data residual dalam persamaan model ECM ini tidak berdistribusi normal karena nilainya kurang dari 0,05 dan tidak lulus uji normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi, dimana akan menggunakan Birch-Godfrey test. Nah, ini BG test. Teman-teman bisa mengikuti menulis BG test dalam kurung model terbaik yang teman-teman punya. Kita blok dan kita run. Kita lihat hasilnya di sini bahwa nilainya 0,1346. Nah, di mana uji autokorelasi ini syaratnya p-value-nya harus lebih dari 0,05. Nah, berarti karena yang di sini data yang saya gunakan ini memiliki nilai 0,1346 atau lebih dari 0,05, berarti data ini menerima H0, yang artinya tidak ada autokorelasi. Melanggar asumsi karena variabel yang digunakan dalam data ini tidak memiliki korelasi antara leg yang ada di masa dulu saat ini maupun masa yang akan datang. Berarti dia lolos dari uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, di mana package yang digunakan di sini yaitu NCV test. Lalu dalam kurung masukkan persamaan dari regresi ECM model terbaiknya. Nah, setelah itu kita run dan kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa 0,24497. Nah, di mana nilai tersebut itu lebih dari 0,05, yang menetapkan bahwa model dari ECM 3 ini lolos uji heteroskedastisitas. Nah, dia juga memenuhi asumsi homoskedastisitas karena data residual dalam model ini itu sudah memiliki varian yang sama. Oke, kita next ke uji linearitas. Nah, dimana menggunakan persamaan AV dalam plots. Ini P-nya jangan lupa kapital ya teman-teman. AV plots. Terus dalam kurung rek ECM 3. Nah, kita blok dan kita run. Kita zoom dulu di sini, bisa kita lihat bahwa datanya ini itu bergerak di antara garis linear ini. Nah, kalau misalnya datanya ini bergerak dan bersebar di sekitar garis linear ini, berarti dia memenuhi asumsi linearitas ya teman-teman. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa dia sebaran di antara garis dan dia juga membentuk garis. Nah, berarti dia lolos uji linearitas. Kita akan melakukan uji asumsi klasik terakhir, di mana uji ini merupakan uji multikolinearitas, di mana kita bisa teman-teman bisa mengetik persamaan VIF dalam kurung persamaan yang paling persamaan model ECM yang paling baik. Nah, kemudian langsung kita blok dan kita run aja. Nah, dimana bisa kita lihat di sini bahwa nilai VIF dari baik
JUP, sukuk, dan like-like-nya beserta ECT-nya ini memiliki nilai lebih dari 1. Nah, untuk syarat lolos dari uji multikol ini, banding nilainya itu harus kurang dari 5 atau 10. Kita gunakan ini, nilainya kurang dari 5, menandakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan di antara variabel yang ada dalam model. Nah, data kita ini menandakan bahwa sudah lolos dari uji multikolinearitas. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi RStudio dan penjelasan mengenai materi error correction model. Teman-teman juga jangan lupa untuk melihat tutorial dari video lain agar dapat menyempurnakan persamaan yang saya buat ini. Mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.